Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurhamida, NIM 084, kelas D Agribisnis angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Usaha Tani yang berjudul Identifikasi Permasalahan dan Analisis Biaya-biaya Usaha Tani Padi, Studi Kasus Desa Tinaro, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Nah, topik-topik yang akan kita bahas: pertama, pendahuluan; yang kedua, klasifikasi usaha tani; yang ketiga, input produksi; yang keempat, identifikasi permasalahan; yang kelima, perhitungan biaya; dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara produsen beras terbesar yang ada di dunia. Menurut data Food and Agriculture Organization pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ketiga produsen beras terbesar yang ada di dunia setelah Tiongkok dan India. Menurut data dari BPS pada tahun 2021, produksi gabah Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2020. Nah, besarnya produksi beras di Indonesia sendiri karena adanya permintaan masyarakat yang konsumsi utamanya merupakan nasi, sehingga negara harus mencukupi kebutuhan akan pengadaan beras sebagai makanan pokok. Nah, hal ini juga didukung oleh sebagian besar daerah Indonesia itu berprofesi sebagai petani, salah satunya yaitu di daerah Desa Tinaro, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, yang mengusahakan usaha tani padi sebagai sumber pendapatan mereka. Nah, seringkali mereka juga mengalami permasalahan, sehingga mini riset ini dilakukan untuk bertujuan menganalisis aspek-aspek permasalahan yang ada pada tertunggal usaha tani padi Desa Tinaro agar dapat membantu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, identifikasi permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu kondisi iklim yang tidak menentu, sehingga menyebabkan petani sulit dalam menentukan masa tanam, dikarenakan petani khawatir tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik di tengah keadaan iklim yang tidak stabil. Nah, solusi yang saya tawarkan yaitu petani dapat memilih varietas benih yang lebih tahan terhadap baik itu kekeringan maupun banjir, sehingga benih itu akan mampu bertumbuh dengan baik. Nah, dan petani juga dapat melakukan diversifikasi tanaman yang mereka tanam, bisa menanam lebih dari satu tanaman, yaitu seperti padi dengan jagung maupun dengan singkong dan yang lainnya, untuk mengurangi risiko kerugian akibat kondisi iklim yang tidak stabil tadi. Nah, kemudian masalah yang kedua yaitu banyaknya petani yang tidak tahu cara penanaman dengan baik. Untuk solusinya, bisa melakukan pengadaan penyuluh pertanian mengenai cara penanaman yang benar untuk meningkatkan produktivitas petani agar petani mendapat keuntungan yang lebih banyak. Nah, yang ketiga, petani itu susah mencari benih yang bagus dan adanya keterbatasan pupuk subsidi dari pemerintah. Nah, solusi yang saya tawarkan, ketua kelompok tani seharusnya dapat membantu anggota dengan mencarikan benih yang unggul dan melakukan pendataan kepada seluruh anggota agar mendapatkan pupuk subsidi. Nah, selain itu, pemerintah juga harus menyediakan pupuk subsidi yang banyak untuk para petani agar semua petani bisa dapat merasakan subsidi pupuk. Kemudian, masalah yang keempat, banyaknya petani yang tidak menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga seringkali terjadi kerugian. Nah, solusinya yaitu memberikan pelatihan kepada petani untuk selalu melakukan pencatatan dan pertimbangan dan melakukan perhitungan biaya dari awal menanam sampai panen, sehingga petani dapat mengetahui biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan. Dan selanjutnya yaitu masuk klasifikasi usaha tani di Desa Tinaro. Nah, untuk bentuk usaha taninya sendiri di Desa Tinaro yaitu bentuknya perseorangan atau individual farm, yang berarti unsur-unsur produksi ditentukan oleh seorang petani saja, dilakukan secara mandiri dan tidak melakukan kerjasama dengan organisasi lain seperti koperasi dan lainnya. Nah, kemudian usaha tani berdasarkan coraknya, Desa Tinaro merupakan usaha tani komersil yang menanam untuk memenuhi kebutuhan makanannya sehari-hari dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian klasifikasi usaha tani berdasarkan pola, Desa Tinaro menerapkan
pola tani khusus dengan berfokus pada usaha tani padi tadi. Nah, oleh karena itu petani itu memusatkan perhatiannya kepada padi tadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Input produksi yang pertama adalah lahan. Lahan yang dimiliki oleh responden saya seluas 1 hektar, di mana lahan tersebut merupakan sewa dan beliau itu membayar dalam 1 tahun sebesar 2 juta. Kemudian ada benih yang digunakan oleh responden saya yaitu benih padi SS sebanyak 15 kg dengan harga 240.000. Kemudian yang ketiga ada pupuk. Pupuk yang digunakan oleh responden saya yaitu pupuk anorganik, di mana pupuk urea dan pupuk Ponska. Nah, menggunakan pupuk urea sendiri itu sebanyak 30 kg dengan harga 85.000. Kemudian menggunakan pupuk Ponska sebanyak 20 kg dengan harga 65.000. Nah, untuk pupuknya sendiri itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 kali panen. Untuk yang keempat, pestisida. Pestisida yang digunakan oleh responden saya yaitu pestisida Ronsa dan Skor. Untuk pestisida Ronsanya itu menggunakan yang 400 ml dengan harga 75.000. Kemudian untuk yang pestisida Skor menggunakan yang 50 ml dengan harga 50.000. Nah, yang kelima ada alat. Alat yang digunakan oleh responden saya ada yang milik sendiri dan ada yang sewa. Untuk yang milik sendiri itu yaitu sabit, cangkul, ember, dan sprayer. Kemudian alat yang sewa tadi itu seperti mesin pompa air, terus kultivator, terus ada kombi untuk panen. Nah, kultivator itu untuk membajak sawah. Kemudian yang terakhir ada tenaga kerja. Nah, responden saya ini menggunakan 2 tenaga kerja. Ada tenaga kerja dalam keluarga atau yang dinamakan TKDK, terus menggunakan tenaga kerja luar keluarga atau yang dinamakan TKLK. Nah, umumnya di Desa Tinaro itu tenaga kerja luar keluarga itu dibayar dengan harga 70.000 per harinya. Nah, biasanya itu mereka memulainya dari jam 6 sampai jam 12. Masuk pada analisis biaya-biaya. Nah, biaya pertama kita harus mengetahui biaya penyusutan. Untuk mengetahui biaya penyusutan, maka kita harus mencari atau mendata alat-alat yang kita gunakan seperti cangkul, sewa kultivator, sewa mesin pompa air, sprayer, sepeda motor, ember, sabit, dan sewa kombi. Nah, biaya penyusutan sendiri adalah penurunan nilai dari suatu alat akibat dari pertambahan umur pemakaian atau waktu. Nah, rumusnya sendiri, biaya dari alat tersebut dikurangi nilai sisa alat dibagi masa manfaat alat. Nah, ini tinggal dihitung saja. Di sini sudah diketahui bahwa biaya penyusutan dari usaha tani dari responden saya, biaya penyusutannya sebesar 670.904,76. Kemudian kita menghitung biaya tetap. Nah, biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan petani untuk sarana produksi sampai tingkat kegiatan tertentu yang relatif tetap dan tidak berpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Nah, biaya ini selalu dikeluarkan meskipun tidak melakukan kegiatan produksi. Contoh dari biaya-biaya ini yaitu biaya penyusutan, peralatan, sewa lahan, dan biaya alat. Nah, di sini responden saya biaya tetapnya yaitu sewa lahan, biaya penyusutan, cangkul, sprayer, ember, sabit, tenaga kerja pengolahan tanah dan pembuatan bedengan, tenaga kerja penanaman tanaman, tenaga kerja pemanenan tanaman. Nah, biaya tetap dari responden saya diperoleh sebesar 3.780.000 sekian. Selanjutnya yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan secara berulang dan jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
Nah, contoh dari biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya pupuk, biaya benih, biaya pestisida. Nah, responden saya ini ada biaya variabel yaitu pupuk Bonska, pupuk urea, benih padi SS, pestisida Ronsa 400 ml, pestisida skor 50 ml, BBM sepeda motor untuk operasional sehari-hari ke sawah. Kemudian menghitung biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit sendiri itu merupakan biaya yang nyata dikeluarkan oleh pengusaha atau tadi petani pada setiap produksi. Nah, biaya eksplisit sendiri itu seperti pembelian benih, pupuk, biaya penggunaan pestisida, biaya penggunaan herbisida, obat tenaga kerja luar atau TKLK, biaya penyusutan alat dan pajak, dengan yang lainnya. Nah, biaya eksplisit dari responden saya meliputi pupuk Bonska, pupuk urea, benih padi SS, pestisida Ronsa 400 ml, pestisida skor 50 ml, tenaga kerja hampir sama kayak biaya total. Selanjutnya yaitu kita menghitung biaya implisit. Nah, biaya implisit sendiri itu merupakan biaya yang tidak nyata dikeluarkan oleh petani tadi. Namun biaya ini itu ada, meskipun tidak nyata tapi ada dikeluarkan juga. Nah, biaya implisit meliputi itu lahan milik sendiri, upah tenaga kerja dalam keluarga atau TKDK, bunga dan modal sendiri, alat-alat produksi yang dibuat sendiri, dan bibit atau benih dari panen sebelumnya. Nah, untuk responden saya memiliki biaya implisit ini hanya tenaga kerja dalam keluarga saja sebesar 4.200.000. Nah, untuk penerimaan kita menghitung penerimaan. Penerimaan ini adalah jumlah uang yang diperoleh petani dari hasil perkalian jumlah atau volume produksi dengan harga penjualan dalam satu kali musim tanam. Nah, untuk rumus dari menghitung penerimaan sendiri yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana P merupakan tingkat harga jual dengan satuan rupiah per kilo, kemudian Q sama dengan jumlah unit barang dengan satuan kilogram. Nah, di sini responden saya menjualnya itu berupa gabah kering. Nah, total dari produksinya banyaknya yaitu sebanyak 7.000 kg. Nah, untuk harga jualnya sendiri untuk di Desa Tinaro itu per kilonya itu 8.000. Jadi tinggal dikali 7.000 dikali 8.000 menghasilkan 56.000. Nah, untuk penerimaan responden saya berarti sebesar 56.000. Nah, untuk selanjutnya menghitung pendapatan. Pendapatan sendiri merupakan perhitungan selisih antara jumlah uang yang dikeluarkan untuk produksi dan penerimaan yang diperoleh petani dalam satu musim tanam. Nah, ini hasil pendapatan dari responden saya yaitu biaya penerimaan. Oh iya, rumusnya biaya penerimaan dikurangi biaya eksplisit. Nah, tadi kan sudah menghitung biaya penerimaan dan total biaya eksplisit tadi. Tinggal memasukkan sini saja. Biaya penerimaan sebesar 56 juta. Nah, total biaya eksplisitnya sebesar 6 juta sekian. Nah, tinggal 56 juta dikurangi 6 juta sekian. Jadi hasilnya 49.739 sekian. Selanjutnya menghitung keuntungan. Keuntungan sendiri merupakan selisih antara penerimaan yang diperoleh petani dari usaha tani dengan total biaya yang dikeluarkan oleh petani. Nah, untuk menghitung keuntungan sendiri, rumusnya adalah biaya pendapatan yang sudah tadi kita hitung dikurangi total biaya implisit. Nah, biaya pendapatan ini sebesar, kan kita sudah dihitung sebesar 49 juta sekian. Nah, tinggal total biaya implisit tadi itu sebesar 4.200.000. Tinggal 49 juta dikurangi 4.200.000 berarti hasilnya 50 juta sekian. Nah, itu berarti responden saya memiliki keuntungan dalam satu kali panen padi, berarti selama 3 bulan itu mendapat 45 juta
539 sekian. Kesimpulan, petani di Desa Tinaro, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan memiliki beberapa kendala seperti adanya ketidakstabilan iklim, kurangnya akses terhadap input pertanian, dan kurangnya pengetahuan akan pencatatan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga solusi yang saya tawarkan yaitu dengan memilih varietas benih yang dapat tahan terhadap lingkungan yang tidak stabil, kemudian melakukan penyuluhan pertanian untuk melatih keterampilan petani. Selain itu, pemerintah juga kelompok tani memastikan adanya ketersediaan benih yang unggul dan pupuk yang subsidi untuk petani. Ini daftar rujukan yang saya gunakan. Kemudian ini merupakan dokumentasi dengan responden saya yang bernama Ibu Yanti. Beliau berumur 45 tahun yang memiliki lahan 1 hektar tadi sewa. Nah, beliau ini mengusahakan usaha tani padi tadi. Nah, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.